Ya, selamat pagi dan salam sehat selalu teman-teman. Kali ini saya akan mengajak Anda ke air terjun Coban Binangun yang ada di Pandaan. Ini akses jalan dari Pandaan ya. Kita setelah melewati Masjid Cengho di sebelah kanan saya tadi. Dari sini teman-teman bisa berjalan lurus ya dan memilih akses sebelah kanan. Ini saya memilih akses sebelah kanan ya dan berputar di sini teman-teman. Ini saya coba untuk ke arah sebelah kiri dengan sen kiri ya teman-teman. Kita mau ke arah Pandaan. Ini saya sudah berada di Jalan Dr. Sutomo, Pandaan ya. Ini nanti kita berjalan lurus. Ini depan sana sudah akses jalan pecah dua arah ya. Sebelum itu kita berbelok ke kiri di sini teman-teman. Dari sini terlihat ada turunan ya. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan kendaraan dengan baik ini ya. Tapi memang tidak terlalu landai turunannya. Ini saya sudah berada di Jalan Melati teman-teman. Dari sini lurus saja ya. Ini sekitar 2 km ke arah belokan menuju air terjun Coban Binangun ya. Ini aspalnya juga terlihat masih bagus ya. Seperti baru teman-teman. Akses jalan juga masih sepi di sini. Jadi teman-teman juga bisa menikmati pemandangan yang ada di kanan maupun di kiri. Ini dari sini saya lurus ya. Ini saya persiapan mau belok ke arah kanan. Nah, di kanan ini ternyata ada gapura yang menjadi patokan ya. Ada bertuliskan wisata air terjun. Dan di sebelah kiri juga ada bangunan berpagar biru ya, menjadi patokan juga teman-teman untuk menuju wisata air terjun Coban Binangun ya. Nah, dari sini lurus, ini sudah rumah warga ya samping kiri. Dan sini ada view persawahan teman-teman. Dan lokasi sini pun juga masih seperti daerah baru ya. Jadi masih sedikit pula rumah warga di sini. Nah, akses jalannya juga tidak terlalu lebar di sini. Jadi teman-teman juga bisa menikmati pemandangan ya, tanpa harus memacu kendaraan terlalu kencang ya. Di sini juga nampak view persawahan yang cukup luas ya teman-teman. Dengan latar belakang Gunung Arjuna. Akses jalannya pun juga sangat bagus di sini teman-teman. Wah. Dan ini akses jalan menanjak ya. Ini seperti perbukitan teman-teman di sini. Di kanan kiri sudah mulai banyak rumah warga ini. Nah, ini kabarnya, di dekat air terjun Coban Binangun juga terdapat pasar tradisional yang bernama Pasar Pringsewu, teman-teman. Nah, di Pasar Pringsewu ini yang menarik adalah membayarnya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan sebilah pring yang dipotong kecil-kecil. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya, teman-teman. Oke, dari sini kita lurus ya. Ini ada tulisan Coban Binangun ya. Ini saya belok ke arah kiri, teman-teman. Ini dari sini akses jalannya turun ke bawah. Jadi harus tetap waspada dan hati-hati walaupun akses jalan tidak terlalu curam turunnya. Nah, di sini sudah agak ramai ya kepadatan rumah warga, teman-teman. Dari sini lurus saja ya. Nah, ternyata di sana ada bapak-bapak penjaga parkir ya, menunggu kedatangan saya. Ini saya membayar parkir dulu di sini, teman-teman. Ini bapak-bapak memberikan karcis saya ya. Ini seharga 2.000 tiket parkirnya, teman-teman. Dari sini saya lurus, ini ada sebuah lapangan di sini. Nampak ada parkir kendaraan bermotor maupun mobil yang ada di sini. Dan ini cukup luas sekali ya. Ini saya cari area parkir terlebih dahulu, teman-teman. Dia area parkirnya ya. Setelah saya parkir, saya coba berjalan ya dari area parkir ini menuju air terjun Coban Binangun. Nah, di sini akses jalannya sudah berpaving. Ini nampak rumah warga ya di sisi kanan maupun kiri saya. Jarak dari tempat parkir menuju air terjun Coban Binangun ini sekitar 200 sampai 250 meter, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa jogging track atau berjalan kaki sehat ya dari tempat ini menuju Coban Binangun ya. Dan akhirnya saya memasuki wisata Binangun ya di sini. Nah, ini nampak ada mainan ya di atas sana. Permainan untuk anak-anak, teman-teman. Ini dari sini saya lurus ya. Oke, saya coba lihat kembali kalau gitu. Wah, cukup menarik sekali permainan anak. Juga ada yang berjualan di atas sana ya. Saya coba ke arah kiri. Di sini ada pintu masuk ya. Juga ada parkir kendaraan bermotor di bawah sana. Ini pintu masuk menuju akses Coban Binangun ya. Ini nampak di sebelah kiri ada tulisan ya, pemandian kolam salak. Jadi bisa renang di sini sejumlah 3.000 teman-teman untuk anak-anak. Di depan saya juga ada gazebo ya, bisa digunakan oleh para orang tua yang mendampingi anaknya berenang di kolam salak ini. Ini cukup luas ya gazebonya. Ini dia teman-teman pemandian kolam salaknya. Ini khusus untuk anak-anak ya. Dan juga disediakan ban di sini yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk berenang di tempat ini.
Sebelah kanan saya juga ada kolam yang lebih dangkal. Wah, ini nampak keceriaan ya di wajah mereka. Kolamnya juga airnya sangat jernih karena memang langsung dari air terjun ya. Jadi tanpa mengandung kapori teman-teman. Oke, saya coba lanjut dari sini turun ke bawah. Nah, di bawah ini ada pernak-pernik ya, ada hiasan teman-teman untuk menuju Coban Binangunnya. Dan ini cukup bagus sekali. Dan teman-teman juga bisa memanfaatkan untuk berfoto di tempat ini maupun videografer ya. Dan menuju ke sana pun di kanan maupun di kiri juga dihiasi tanaman ya. Ini ada gapura yang bertuliskan wisata Coban Binangun. Oke, saya coba lanjut masuk ke dalam. Di depan saya juga nampak sebuah loket. Ini harga tiket masuknya sejumlah 5.000 per orang teman-teman. Dan ini juga ada tulisan di hari Jumat libur ya. Oke, saya coba ke belakang loket ini. Dan di sini juga ada taman bunga. Warnanya juga cukup menarik sekali ya di sini. Jadi belakangnya juga ada warung ya, tapi ini sudah tutup ini teman-teman. Jadi tidak berjualan ini di pagi hari ini. Oke, saya lanjutkan perjalanan untuk kembali ke tempat semula ya. Ini nampak ada kincir angin ya di sebelah kanan saya yang berwarna merah. Oke, saya lanjut ke sini. Di depan saya ada kursi ya, juga ada tong sampah yang berwarna merah, kuning maupun hijau di sini. Jadi teman-teman juga bisa membuang sampah kering maupun basah juga di sana. Dari sini saya berjalan lurus, nampak di depan saya ada dana wisata ya, dari Coban Binangun ini. Kita coba menoleh ke arah sebelah kanan, ini dia di sebelah kanan teman-teman ya. Ada kincir angin ya, teman-teman juga bisa berfoto di kincir angin ini. Ya, dari tempat ini saya lanjutkan perjalanan menuju ke arah bawah. Dan ternyata di bawah juga ada wisatawan anak-anak ya ini. Saya kurang tahu melihat apa ya mereka. Ya, saya lanjut ke kiri. Ini di sebelah kiri ternyata ada sejarah Coban Binangun teman-teman. Ya, sekilas mengenai sejarah Coban Binangun ya. Kabarnya Coban Binangun adalah sebuah tempat persaraian untuk menuju Putuk Truno. Dan gua-gua yang berada di bawah air terjun Coban Binangun kabarnya juga menuju ke arah Putuk Truno. Oke teman-teman, dari sini saya bisa lanjut ke bawah ya. Dan di bawah ini sudah ada anak tangga ya yang berhiaskan oleh sebuah lampion ini teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mengabadikan momen di tempat ini sebelum menuju ke bawah ya. Ini di bawah juga anak tangganya agak curam ya, dengan dibatasi oleh pagar besi di samping kanan maupun di kirinya. Ini saya menuju tempat bawah ya. Dan di bawah ternyata ada tulisan teman-teman di samping pohon ini. Ini dia tulisannya Sabta Pesona ya. Wah, cukup menarik sekali. Paling tidak teman-teman juga harus menjaga kebersihan ya untuk menuju area wisata Coban Binangun ini. Dan ini samping kanannya ada tempat terapi ikan ya, ada bapak-bapak yang sedang duduk ya, sedang menterapi kakinya dengan ikan yang ada di sini. Di sini juga ada PLTMH ya, memakai listrik tenaga mikrohidro yang saat ini ternyata tidak digunakan lagi. Saya melanjutkan perjalanan, nampak di sebelah kiri saya ada bangunan ya, namun saya kurang tahu itu bangunan apa. Jadi saya coba menengok ke arah sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan ini sudah ada salah satu spot foto yang cukup bagus teman-teman. Ini ada I Love Binangun ya. Jadi teman-teman juga bisa berfoto ya di tempat ini. Kita coba ke arah sebelah kiri ya, saya lihat di sana juga ada bangunan di belakangnya ya. Ada garden juga yang cukup bagus di sebelah kiri saya. Saya coba ke sana, ternyata ada musola teman-teman. Dan sini juga ada tempat duduk dari gazebo yang cukup luas juga. Ini saya coba lihat ke sekeliling, dia para wisatawan yang sedang menuju ke arah Coban Binangun. Ya, dari sini terlihat ya, ada ayunan di sini teman-teman. Ini terlihat cukup teduh ya. Karena bagian atas dilengkapi oleh sebuah jaring-jaring ya, membuat tempat ini semakin teduh. Bisa coba lanjut dari tempat ini ya. Ini di depan saya ada sebuah kali ya. Di sini ada bebatuan yang sangat besar sekali. Teman-teman juga bisa menjadikannya sebuah spot foto di tempat ini. Bisa lanjut, sebelah kanan saya ada jungkat-jungkit ya, yang bisa digunakan sebagai spot foto yang menarik di tempat ini. Saya meneruskan perjalanan. Ini nampak di sebelah kiri saya ada batu besar ya yang bertulis di sebelah sini teman-teman. Saya coba mendekat ya untuk mengetahui tulisannya. Oke, saya lanjut memasuki area Coban Binangunnya. Nampak di sebelah kiri saya ya ada meja maupun kursi yang memang ditaruh sengaja ya di pinggiran sungai. Nah, di sana ada para wisatawan yang duduk di sana teman-teman. Oke, saya lanjut masuk ya.
dari tempat ini ternyata ada kepadatan para wisatawan di sini. Ini ada kursi juga di sini, teman-teman, yang bisa digunakan para wisatawan ya untuk berduduk santai di tempat ini. Itu ya, Coban Binangunnya ya. Nampak di sini ada anak kecil yang sedang bermain di area air terjunnya, teman-teman. Ini ada tulisan Coban Binangun di depan saya ya. Dan cukup bagus juga. Jadi teman-teman juga bisa bersantai di sini karena di sini memang sudah disediakan meja maupun kursi ya. Di sini juga ada toilet, teman-teman. Ini juga ada jembatan ya, dicat berwarna hijau maupun putih. Di bawahnya juga ada para wisatawan nih, teman-teman. Ini dia dari bawah ya, sedang duduk riah di sana. Ya, saya coba lihat ya view-nya dari tempat ini, dari kejauhan ini, teman-teman ya. Tempat ini begitu alami dan asri ya. Tak heran banyak sekali para wisatawan yang berkunjung kemari, teman-teman. Baik itu dari arah Surabaya, Sidoarjo maupun Pasuruan. Dan pula juga banyak goeser yang katanya juga berkunjung kemari, teman-teman. Di sini juga ada meja dan kursi ya, baik yang diletakkan di bawah sungai seperti ini, teman-teman. Jadi ini menambah kesan yang cukup menarik sekali. Bisa digunakan para wisatawan. Oke, saya coba lihat ke sekeliling. Di sekeliling ini ada para pemuda dan pemudi ya. Ini ada di gazebo, di belakang juga ada ya. Dan ada para pedagang juga yang berjualan di atas sana. Nanti saya coba ke sana ya. Saya coba lihat ke sekeliling terlebih dahulu. Ini dia, ada makanan dan minuman yang dijual di sini, teman-teman. Ada rujak ulek, gado-gado. Di sini juga ada warung coban ya. Ada jual pop mie, mie rebus, es teh, dan sebagainya, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melepas penat ya bersama keluarga untuk berada di tempat ini. Dengan HTM-nya cukup terjangkau ya, teman-teman. Cuma Rp5.000, teman-teman. Jadi anak-anak juga bisa bermain bebas ya di bawah air terjun ini karena memang airnya cukup dangkal ini, teman-teman. Saya ulas kembali mengenai sejarah tempat ini. Dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat pertapaan dan pesaraian. Namun di tiap malam Jumat banyak orang yang takut kemari dikarenakan dijumpai ikan duyung berkepala manusia. Sedangkan goa-goa yang berada di bawah air terjun ini dikatakan bisa tembus ke Celokan Putuk Truno dan tembus ke Gunung Penanggungan. Kelama-kelamaan hal itu pun sirna, yang meninggalkan sebuah sejarah tempat ini. Saya lanjut naik ke atas ya. Ternyata di atas tempat ini ada sebuah alas tikar yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk berduduk riah di tempat ini. Karena tempat ini juga sangat teduh, teman-teman. Ya, saya coba lihat ke sekeliling, itu dia ada para wisatawan ya sedang berada di atas. Ya, saya coba kembali dari tempat ini. Untuk akses kembalinya bisa lewat di sini ya, teman-teman, atau bisa kembali ke tempat awal saya tadi masuki Coban Binangun ini. Jadi saya coba kembali dari tempat ini. Di sini juga ada para wisatawan ya, ada gazebo juga di sebelah kanan saya. Ya, saya coba berhenti dan melihat kembali dari atas tempat ini. Ya, saya coba lanjut kalau begitu, teman-teman. Ini ada sebuah batu besar ya di sebelah kiri saya. Saya lanjut dari tempat ini. Akses jalan setapak dari sini dibatasi oleh pagar bambu yang dicat berwarna-warni di samping kanan saya. Ini sepanjang jalan juga dijumpai banyak pepohonan bambu ya, yang cukup banyak sekali di sini. Akses jalannya juga seperti ini ya, teman-teman. Ini ada wisatawan juga ya di depan saya. Jadi saya coba berjalan setapak demi setapak dari tempat ini ya untuk menuju keluar. Karena saya juga ingin tahu ini sampai di mana ya keluarnya nanti. Ini ternyata akses jalannya bisa tembus ke tempat ini ya, tempat saya tadi awal turun dari sini, teman-teman, ke Coban Binangunnya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Sampai jumpa dan terima kasih, teman-teman.